Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Windy Wasila dengan NIM 2005938 dan rekan saya Devina Indah Puspita dengan NIM 2009790 dan M. Nurafik Mawadin dengan NIM 2006631. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi dari bab 9 yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Pendidikan. Selamat menonton! Berikut poin-poin yang akan kami jelaskan. Poin pertama, keharusan manusia untuk menjadi manusia. Poin kedua, eksistensi dan perkembangan manusia yang bersifat terbuka. Poin ketiga, manusia sebagai makhluk yang perlu bantuan. Poin keempat, manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan mendidik diri. Poin kelima, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Dan poin yang terakhir adalah batas-batas pendidikan. Poin pertama yaitu keharusan manusia untuk menjadi dewasa. Pasti di antara kalian pernah bertanya kan, apakah keberadaan manusia di dunia ini atas kehendak atau atas pilihan manusia itu sendiri? Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Martin Heidegger, manusia itu ibaratnya terlempar dan terdampar di dunia. Tahu-tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurafik Mawadin, NIM-nya 2006631. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Pendidikan. Saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang perlu dibantu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan mendidik diri. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang perlu bantuan. Ada 3 bagian. Yang pertama, pada saat dilahirkan manusia berada dalam keadaan tidak berdaya. Artinya sendiri, ia memiliki ketergantungan kepada orang tuanya untuk bertahan hidup. Selain itu juga, ia belum bisa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan. Ia belum mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, dan belum tahu juga kemana arah tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia masih harus belajar untuk hidup. Adapun hal tersebut mengimplikasikan adanya ketergantungan dan perlunya anak memperoleh bantuan orang dewasa. Yang kedua, sejak kelahiran manusia telah dibekali insting, nafsu, dan berbagai potensi. Manusia juga memiliki potensi untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan potensi baik. Namun di samping itu, karena hawa nafsunya, ia pun memiliki potensi untuk bersifat jahat. Tetapi insting, nafsu, dan semua potensi itu belum mencukupi untuk menghadapi dan menjalani kehidupan serta dapat menghadapi segala tantangan kehidupan. Contoh saja dalam saat ingin makan, dalam rangka makan, manusia tidak cukup mengandalkan insting dan hawa nafsunya saja. Yang ketiga, berbagai potensi yang dimiliki manusia otomatis terwujud dalam perkembangan anak manusia setelah dilahirkan. Untuk mewujudkan semua itu, manusia mempunyai ketergantungan kepada orang dewasa. Untuk mencapai kedewasaan tersebut memerlukan rentang waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan mendidik diri. Eksistensi manusia bersifat terbuka, artinya bahwa manusia adalah makhluk yang belum selesai mengadakan dirinya sendiri. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup dan perkembangan dan pengembangan diri. Bersama dengan hal di atas, dalam eksistensinya manusia mengembangkan tugas menjadi manusia ideal, yaitu kedewasaan. Karena sosok manusia ideal dan kedewasaan tersebut harus diupayakan dan diwujudkan. Berbagai kompetensi, kemampuan diperoleh manusia melalui upaya bantuan dari pihak lain. Mungkin dalam bentuk pengasuhan, pengajaran, latihan bimbingan, dan kegiatan lainnya yang dapat diartikan dengan istilah pendidikan. Manusia yang perlu mendidik diri. Manusia juga harus mendidik diri. Mengapa? Sebab dalam bereksistensi yang harus menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Sebaiknya apapun upaya yang diberikan untuk membuat seseorang menjadi manusia atau mencapai kedewasaan. Tetapi apabila orang tersebut tidak mau mendidik diri sendiri, maka upaya tersebut tidak akan memberikan kontribusi untuk menjadi manusia dewasa. Lebih dari itu, jika sejak lahirnya tidak dididik dengan kemampuan
maka kemungkinan ia akan hidup berdasarkan dorongan instingnya saja. Ada tokoh terkemuka pendidikan yaitu dari Immanuel Kant. Beliau menyimpulkan teori pendidikan dari Henderson 1959. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Pertanyaan tersebut sejalan dengan hasil studi Lafayette 1980 yang memberikan identitas kepada manusia dengan sebutan animal educandum, atau hewan yang perlu dididik dan mendidik diri. Mengacu pada seluruh uraian di atas, dapat kita identifikasi 4 prinsip yang menjadi mengapa manusia perlu dididik. Keempat prinsip yang dimaksud adalah: yang pertama, manusia belum mengandalkan dirinya sendiri. Yang kedua, keharusan manusia untuk menjadi manusia dewasa. Yang ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka. Yang keempat, manusia sebagai makhluk yang lahir tidak berdaya, memiliki ketergantungan dan memerlukan bantuan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain berstatus sebagai makhluk yang perlu dididik dan sebagai makhluk yang dapat dididik, manusia adalah makhluk yang mampu mendidik. Meminjam istilah dari Langstroth, Alfred menyebut sebagai animal educandus, hewan yang mampu mendidik. Selanjutnya, Syarifudin berdasarkan riset atas pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara mengidentifikasi 6 asumsi mengapa manusia mau dan mampu mendidik. Yang pertama, manusia mempunyai naluri untuk memelihara hidup dan melanggengkan keturunan. Manusia memiliki insting dan kecakapan untuk mendidik anak-anaknya. Manusia, khususnya orang tua, merasa diperintah oleh Tuhan untuk memelihara dan melanggengkan keturunannya dengan baik. Selanjutnya, dengan cinta dan kasih sayang dari orang tua, semua anak akan dengan sendirinya sejak kecil mendapat pengaruh pendidikan. Dengan kekuatan trisakti, jiwanya manusia mampu menghasilkan kebudayaan, hidup berkebudayaan, termasuk dalam menghasilkan ilmu pendidikan. Sehingga manusia mampu melaksanakan pendidikan berdasarkan ilmu pendidikan dengan penuh kesadaran. Yang terakhir, manusia memiliki intuisi pedagogis. Menurut Ki Hajar Dewantara, di samping pengetahuan pendidikan ada pula kecakapan mendidik. Dalam hal inilah intuisi yang seringkali menjadi sumbernya kecakapan tersebut. Selanjutnya, ada batas-batas pendidikan. Batas pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu batas bawah pendidikan, batas atas pendidikan, dan batas pendidikan berkenaan dengan pribadi anak didik. Batas bawah pendidikan adalah saat pendidikan dapat mulai berlangsung sekitar umur usia 3,5 tahun. Sedangkan batas atas pendidikan adalah ketika pendidikan sudah mencapai tujuan pendidikan atau ketika anak sudah mencapai kedewasaan. Terakhir, batas pendidikan berkenaan dengan pribadi anak didik yaitu praktik pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik dalam melaksanakan peran-perannya hendaknya tetap menghormati pribadi anak didik. Batas pendidikan itu bersifat individual karena jenis kelamin dan bakat setiap anak berbeda-beda. Batas pendidikan bagi setiap anak kemungkinannya akan berbeda-beda pula. Batas pendidikan tidak dapat disamaratakan untuk anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, ada dasar dan ajar. Dasar dan ajar merupakan masalah batas-batas pendidikan. Terdapat 3 aliran pokok yang dapat menjawab masalah-masalah ini. Yang pertama ada nativisme, yaitu setiap individu atau anak dilahirkan ke dunia dengan membawa bakat atau potensi yang merupakan faktor keturunan yang berasal dari orang tuanya. Bakat atau potensi ini diyakini menjadi faktor penentu perkembangan individu selanjutnya setelah dilahirkan. Yang kedua ada empirisme. Empirisme adalah setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, ibarat papan tulis yang belum ditulisi. Faktor penentu perkembangan individu adalah lingkungan dan pengalamannya. Selanjutnya, ada
Konvergensi yaitu perkembangan individu ditentukan baik oleh faktor bakat atau potensi yang merupakan turunan maupun oleh faktor lingkungan atau pengetahuan. Perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi dengan cara yang kompleks dari faktor realitas dan faktor lingkungan. Kedua hal ini bersama-sama memberikan kontribusi terhadap perkembangan individu. Nah, teori konvergensi inilah yang cocok menjadi praktik pendidikan.